Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX for Session Closing pemirsa. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KUSEI mencatat hingga saat ini jumlah investor di pasar modal sudah tembus di angka 4 juta investor. Dan dari jumlah tersebut, investor didominasi dari kalangan millennials atau investor dengan usia di bawah 30 tahun. Yang menambahnya investor ini pun menyebabkan pergerakan saham yang fluktuatif dikarenakan masih banyak investor baru yang belum betul-betul paham terkait dengan mekanisme berinvestasi di pasar modal. Bursa pun sempat melakukan penghentian perdagangan beberapa emiten yang disebabkan adanya transaksi yang tidak wajar atau karena berbagai hal. Dan berikut kita akan cermati grafisnya dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati ini adalah jumlah penghentian sementara perdagangan saham yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Kita akan lihat sepanjang tahun 2019 dan Januari 2021. Seperti yang bisa kita lihat juga di 2019 itu ada sebanyak 116 emiten yang harus dihentikan sementara perdagangan sahamnya karena memang bergerak di luar kebiasaan begitu. Jadi kadang-kadang mengalami kenaikan yang tiba-tiba signifikan, kemudian juga ada yang mengalami penurunan secara tiba-tiba dan sangat signifikan. Sehingga ini akan memberikan ruang waktu tentunya bagi para investor maupun traders untuk mencermati bagaimana dengan pergerakan saham yang mengalami suspensi atau penghentian sementara saham yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian kita lihat di tahun 2020 ini sekitar 89 emiten yang mengalami penghentian sementara atau suspensi saham. Kemudian di tahun 2021 atau sepanjang Januari 2021 sudah ada 8 emiten yang harus dihentikan sementara perdagangannya karena tadi fluktuasi pergerakan sahamnya di luar kewajaran. Sehingga ini menjadi langkah yang membuat para investor maupun traders itu lebih bijak lagi dalam menyikapi pergerakan saham-saham yang sudah masuk dalam radarnya Bursa Efek Indonesia. Ya, suspensi saham, pemirsa, ini adalah penghentian aktivitas perdagangan sementara dari Bursa Efek Indonesia. Jadi, jika suatu saham yang disuspend oleh Bursa Efek Indonesia, maka Anda tidak dapat membeli atau menjual saham tersebut hingga status suspend tersebut dicabut. Ya, PT Bursa Efek Indonesia memang tidak segan-segan menghentikan perdagangan atau suspend terhadap sejumlah saham yang dianggap tidak wajar. Banyak investor yang kaget dan tidak terlalu paham terkait dengan suspensi saham. Biasanya memang Bursa Efek Indonesia tidak langsung menjatuhkan sanksi kepada emiten. Bursa akan mengevaluasi dan memberikan kesempatan kepada emiten untuk memberikan pembelaan sebelum diberikan sanksi sehingga akan timbul keadilan dalam memutuskan sanksi. Ya, pemirsa, Bursa Efek Indonesia memang tidak sembarangan dalam memberikan suspend kepada emiten atau saham. Adapun beragam hal yang bisa menyebabkan suatu perusahaan sahamnya terkena suspensi adalah karena banyak faktor yang terjadi selama saham tersebut diperdagangkan. Selengkapnya bisa kita akan cermati dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini ada beberapa faktor yang bisa kita cermati ya. Kenapa sih akhirnya suatu saham harus dihentikan sementara begitu. Kita lihat yang pertama. Harga saham perusahaan ini terus bergerak dalam aktivitas yang tidak wajar. Tadi, wajar ini bisa dikatakan apakah dia bergerak mengalami kenaikan yang sangat signifikan, kemudian juga mengalami penurunan yang cukup dalam. Kemudian kita lihat ada saham dari perusahaan yang cukup sering terkena auto reject. Jadi ini juga menjadi salah satu radar masuk bagian dari pengawasan Bursa Efek Indonesia. Berikutnya ada perusahaan yang mengalami masalah secara berkepanjangan. Jadi ini juga menjadi salah satu yang perlu dicermati bagian daripada menjaga kenyamanan, keamanan bertransaksi dari investor di pasar modal. Kemudian kita lihat adanya sebuah kebijakan dari perusahaan yang tidak diungkapkan kepada publik. Ini juga menjadi salah satu yang perlu dicermati juga ini. Dan selanjutnya, kenapa faktor emiten mengalami penghentian saham sementara adalah keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan kewajibannya kepada Bursa Efek Indonesia. Bisa dalam bentuk misalnya laporan keuangan yang sudah melebihi tenggat waktu yang diberikan oleh pengelola Bursa Efek Indonesia. Ya, beberapa poin yang disebut tadi ini perlu kamu atau kalian ketahui begitu pemirsa, di mana harus benar-benar jeli dalam mencerna berita di pasar modal agar saham yang dimiliki ini tidak tersangkut di dalam saham-saham yang terkena suspend. Ya, langkah dalam memberikan tindakan suspend ini bisa terjadi hanya dalam beberapa hari saja atau bahkan saham perusahaan yang akan terkena suspend bisa sampai 1 tahun mengalami suspend.
Ya, apabila permasalahan perusahaan bisa dan mampu segera menemui titik terang yang menyebabkan harga saham bergerak tidak wajar, maka selanjutnya Bursa Efek Indonesia akan melakukan pembukaan kembali perdagangan saham perusahaan tersebut. Ya, disuspennya saham ini terjadi karena peningkatan signifikan yang tidak lepas dari para investor yang terbujuk rayu untuk membeli saham tertentu, dampak dari pompoman atau influence saham yang tidak relevan akibat fenomena goreng saham oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, lantas seperti apa ciri-ciri pom-pom saham? Selanjutnya bisa kita akan cermati infografisnya berikut ini. Ya, ciri-ciri pom-pom saham yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat apa saja sih. Ini kalau kita cermati, yang pertama selalu memberikan ulasan atau analisa berlebihan terhadap saham tertentu. Jadi kadang-kadang kita sering mendengar ada ulasan-ulasan terkait dengan emiten tertentu dengan beberapa kali, mungkin dalam 2 hari, 3 hari, atau terus-menerus gitu yang dilakukan untuk melihat seberapa jauh dampak yang bisa diberikan ya terhadap pergerakan harga sahamnya. Kemudian menganalisa saham hanya berdasarkan subjektif atau pandangan secara pribadi. Dan ini tentu tadi tidak dianjurkan begitu kita menganalisis berdasarkan pendapat pribadi, karena tentu banyak sekali rambu-rambu yang harus dilihat, faktor-faktor yang perlu dicermati begitu dalam menganalisis pergerakan suatu saham. Misalnya tadi ada fundamental ataupun teknikal. Dan selanjutnya sangat aktif membicarakan saham tertentu pada saat market dibuka. Jadi juga perlu dilihat nih, pada saat banyak orang ngobrolin atau bincang-bincang terkait dengan saham tertentu, ini juga perlu dilihat. Kalaupun kita mau tahu, ya oke, cukup tahu saja. Kemudian kita lihat bagaimana sih perusahaannya, bagaimana kondisi fundamentalnya, pergerakan sahamnya dalam beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir, untuk melihat benar nggak sih apa yang dibicarakan itu bisa mendorong juga nanti pergerakan sahamnya akan memang mengarah naik atau tidak begitu. Kemudian memamerkan keuntungan besar dalam bentuk rupiah dalam waktu singkat. Ini juga perlu dicermati. Memang ada satu keuntungan yang dialami oleh misalnya investor maupun traders, cuan yang didapatkan luar biasa sekali, tapi memang kita harus hati-hati. Apakah cuan yang sudah didapatkan itu masih akan berlanjut atau tidak begitu. Jangan sampai kita kejebak setelah ada informasi bahwa dia sudah mendapatkan cuan besar, tapi pada saat kita masuk ke saham itu ternyata sedang mengalami koreksi. Ya, mau tidak mau kita harus mengalami kerugian. Dan selanjutnya kita lihat, ini menyebarkan hanya berita baik yang terkait dengan saham tersebut. Itu dia juga perlu dicermati bahwa meskipun itu berita baik, tetap harus diperhatikan bagaimana dampaknya juga terhadap pergerakan sahamnya. Ya, influencer yang mempromosikan saham tertentu belakangan ini memang sering muncul pemirsa di media sosial. Bahkan promosi saham atau yang lebih dikenal dengan istilah pam-pam saham ini bisa memberikan keuntungan terhadap pasar modal. Ya, fenomena tersebut akan membuat orang tertarik untuk menjadi investor saham sehingga dapat meningkatkan volume dan likuiditas saham di bursa. Namun di sisi lain, aksi pam-pam saham ini juga bisa menjerumuskan investor ke dalam kerugian. Ya, saham-saham yang harganya sudah tinggi lalu dipom-pom secara salah dan akan membahayakan saham tersebut. Ya, cermat berinvestasi ini juga akhirnya perlu diterapkan oleh investor pemula. Jadi sebenarnya tidak hanya pula, semua bahkan investor yang sudah mahir pun sekalipun tetap harus bagaimana cermat begitu dalam menyikapi strategi investasi yang mereka terapkan sendiri. Jadi tidak asal agar tidak menyebabkan kerugian. Ada beberapa hal penting pemirsa yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi, dan kita akan simak ini infografisnya berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ada 3 hal wajib saja yang coba kita rangkum ya sebelum melakukan investasi saham begitu di pasar modal. Yang pertama adalah kenali keuntungan yang didapat dari berinvestasi saham. Kemudian menentukan tujuan dan target investasi Anda. Jadi inginnya menjadi apa? Apakah untuk investasi jangka pendek, menengah atau panjang? Kemudian pertimbangkan kesanggupan modal. Ini yang terjadi dan hangat belakangan ini. Jangan sampai kita berinvestasi di pasar modal dengan meminjam dana. Bahkan ini sampai merugikan pada saat loss ataupun kerugian saham yang cukup dalam begitu, sehingga hanya meninggalkan utang bagi para investor ya. Ya pemirsa,
Investasi merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan, itu sudah pasti, dan hal ini tidak terlepas dari pengaruh inflasi sehingga harga barang juga akan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, sehingga akan terasa berat jika pemasukan Anda tidak dibarengi dengan investasi, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Jadi banyak alasan kenapa seseorang lebih baik memilih saham daripada jenis investasi lain. Yang paling mudah ditemukan adalah memang investasi saham karena sangat fleksibel dan mudah untuk memperolehnya. Baik, demikian informasi yang sudah kami sampaikan. Jadi saat ini pemirsa, investasi saham menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer, sehingga tidak dapat dipungkiri juga bahwa investasi saham ini pemirsa mampu menawarkan potensi keuntungan yang cukup besar sesuai dengan prinsip high risk high returns, di mana saham menjadi salah satu investasi yang memberikan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Ya, cermat dalam berinvestasi, kemudian tidak asal pilih, apalagi ikut-ikutan tren beli saham yang belum tentu benar rekomendasinya. Jadi cermat dan bijaklah dalam berinvestasi saham pemirsa. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.